Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun panjenengan berada, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke 12 Ramadan 1442 Hijriah. Kita semuanya masih diberikan kekuatan iman dan Islam, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dengan izin Allah ke Masjid Al-Furqan yang sangat kita cintai ini. Dan bagi pemirsa yang di rumah, husnudzon kita adalah panjenengan baru pulang dari masjid atau musola untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Oleh karena itu, siapa yang memulai harinya dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah Allah akan memudahkan setiap aktivitasnya di hari itu, dan Allah akan jadikan hari itu hari yang barokah untuknya. Hadirin pemirsa Narasi Dakwah dan Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali dapat meneruskan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini insyaallah kita masih akan melanjutkan tentang bab idam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang masalah lauknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari kita berdoa dulu kepada Allah, terutama untuk bagi saudara-saudara kita yang menjadi penumpang kapal selam nggih. Kapal Nanggala nomor 402 yang sampai hari ini belum diketahui keberadaannya. Kita doakan semoga segera diketemukan dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Juga kita doakan untuk keluarga, semoga selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Kalaupun mereka dalam keadaan sudah meninggal, insya Allah meninggalnya itu meninggal yang baik, husnul khotimah. Satu, di bulan Ramadan. Yang kedua, karena sedang menjalankan tugas. Tetapi sekali lagi kita doakan semoga masih ada harapan mereka dapat diketemukan dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi
wa as'adahu Allahu ala hadzal muallif sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Berkata muallif Al-Imam At-Tirmidzi, semoga Allah merahmati beliau dan ilmu yang beliau tuliskan dapat memberikan kemanfaatan kepada beliau dan kepada kita semuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis nomor 167. Haddatsana Wasil bin Abdil A'la qala haddatsana Muhammad bin Fudail an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ata an Abi Hurairah qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi dhira'u wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Hadirin dan pemirsa, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Mungkin nama Abu Hurairah ini tidak asing bagi kita karena kurang lebih sekitar 5.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. 5.000 hadis. Kalau jenengan bertanya berarti hafal berapa? Kalau hafalnya bisa ratusan ribu, bisa jutaan hadis. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu kurang lebih 5.000 hadis. 5,000 hadis. Hafal berapa? Bisa jadi ratusan ribu, bisa jadi jutaan hadis. Bapak Ibu hafal berapa hadis? Sampai saat ini. Bu, cabai berapa bu? Hafal, ada harga cabai hafal. Berapa yang sudah kita hafal dari ahadis? Tidak usah yang panjang-panjang, yang al-ahadisul mukhtarat. Hadis yang pendek-pendek saja. Hadis-hadis yang pilihan. Niku sampun hafal napa dereng? Tidak punya keinginan untuk menghafal hadis-hadis itu. Ingin Pak Ustaz, tapi tidak ada usaha ya. Pengen tapi gak ada usaha nih. Banyak sekali hadis yang pendek-pendek. Itu kalau kita hafal, kemudian bisa kita laksanakan. Seperti yang paling ringan, al-jannatu tahta aqdamil ummahati, yang dihafalkan anak-anak kita itu loh. Al-jannatu, surga, tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu. Ibu saya sudah meninggal Pak Ustaz, telapaknya sudah tidak ada. Banyak sekali hadis-hadis pendek yang itu sebenarnya kalau kita hafalkan, kita amalkan, itu luar biasa. Banyak lagi, at-tahuru syatrul imani, kesucian kebersihan itu sebagian dari iman. La taghdab falakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Niku remeh tapi kan awake dhewe gene muring-muring ae. Lek apal hadis kuwi terus nglampahi insyaallah ya ra sida pegel. Kenapa? Karena orang yang suka marah-marah itu berarti tidak akan masuk surga. Gitu, mafhumul mukhalafahnya kan begitu. Jangan marah maka bagimu surga. Berarti lek sampean marah-marah ya ora oleh swarga, ngoten lho Pak. Jadi hadis-hadis pendek itu seakan-akan ya remeh, tapi itu luar biasa kalau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, itu yang bisa mungkin menyelamatkan kita dari malapetaka, hadirin. Nah, Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Daus itu sebuah tempat, sebuah biqa ya di Yaman. Jadi Abu Hurairah ini, Abdurrahman ini asalnya dari mana? Dari Yaman, Pak. Yaman itu di sebelah selatannya Mekah, Saudi Arabia. Jadi selatannya Mekah itu Yaman, jauh banget.
jauh dari Mekah, dari Yaman ke Saudi ke Mekah itu sangat jauh. Nah, Abdurrahman ini sudah mendengar Nabi sekitaran tahun 6. Di awal-awal itu sudah mendengar nama Muhammad SAW yang dibawa oleh seorang sahabat yang juga dari Yaman, pergi ke Mekah, kemudian balik lagi, atau pergi ke Madinah, balik lagi ke Yaman untuk menyebarkan ajaran Islam. Termasuk yang paling awal menerima ajakan Islam itu adalah Abdurrahman bin Sakhr ini, atau yang kita kenal kemudian dengan Abu Hurairah. Akhirnya tahun awal 7 atau sekitar akhir tahun 6 itu Abu Hurairah nekat pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah. Karena dari Yaman ke Madinah itu memang tidak bawa apa-apa, akhirnya sampai Madinah niki nggih rodok terlunta-lunta hidupnya, tidak punya apa-apa Abu Hurairah ini. Akhirnya Abu Hurairah ini tinggalnya di pojokan-pojokan Masjid Nabawi. Maka dan beberapa orang sahabat yang tinggal di pojokan masjid itu disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini sahabat yang memang tidak nyambut gawe tapi gayane namung ngaji. Jenengan kalau tanya kaya atau miskin, maka dia jawabannya adalah miskin sekali. Miskin sekali. Miskin. Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah ini hidupnya di masjid. Jadi miskin. Dan makanannya dan sebagainya itu adalah bantuan dari. Nah, Ashabus Suffah atau Ahlus Suffah ini mereka makan kalau Nabi makan. Lek Nabi poso melok poso. Jadi Ashabus Suffah atau Ahli Suffah ini mereka merasakan betul apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi pernah tidak makan 3 hari, berarti Ahli Suffah ini juga tidak makan 3 hari. Kalau Nabi makan roti, berarti orang-orang Suffah ini juga makan roti. Karena mereka itu mirip persis kehidupannya dengan Nabi. Jadi kalau ditanya apakah Abu Hurairah ini sering lapar? Sering lapar, Pak. Abu Hurairah ini sering sekali mengikat perutnya dengan tali, diganjel pakai batu karena sangat-sangat lapar. Satu ketika karena sangat lapar, Abu Hurairah ini duduk di jalan di depan masjid, nyegat sahabat. Tapi ingat, para sahabat ini tidak pernah meminta-minta. Karena dalam Islam meminta-minta itu hukumnya ngemis niku maaf. Ngemis itu hukumnya haram. Meminta-minta itu hukumnya haram. Apalagi orang yang mampu untuk bekerja. Tapi kecuali kalau tangan buntung kaki buntung, kok sampai dia ngemis, berarti sing disalahne wong sugih di sekitarnya. Intinya ngemis itu tidak boleh. Orang-orang yang ngemis itu nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia mus'atun minal lahmi, wajahnya itu tidak ada dagingnya, Pak, Bu, alias koyok tengkorak. Jadi pengemis-pengemis kuwi sing sehat seger kewarasan kuwi besok nalika diuripne ning dina kiamat berwajah apa? Tengkorak. Kenapa? Karena tidak punya malu. Orang ngemis itu kan menggadekan apa? Harga diri. Nah, Abu Hurairah ini lapar sangat lapar. Jan luwene mungkin sudah kelet nggih. Jadi lambungnya sudah kelet hadirin, sudah kelet. Jadi ketika duduk di pinggir jalan itu lewatlah Abu Bakar. Tapi tidak minta-minta Abu Hurairah. Abu Bakar lewat di-stop sama Abu Hurairah, diajak ngobrol masalah agama. Tapi yang nyerempet-nyerempet nandakne lek apa? Beliau lapar. Tapi ternyata Abu Bakar kurang peka. Ya wis sampai ya. Akhirnya pamit. Padahal iki meng rodok nyindir-nyindir aku ki luwe. Lewatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diajak ngobrol, tanya-tanya masalah seputar agama. Yang itu menyindir masalah, tapi juga tetap tidak tersidir, artinya tidak peka. Akhirnya lewat lagi Umar, maka akhirnya datanglah Rasulullah SAW memanggil Abu Hurairah. Kamu lapar ya? Iya, hanya jenengan yang paham tentang itu Rasulullah kan. Rasulullah itu weruh sadurunging pinara atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya Abu Hurairah ini orang yang ahli lapar hadirin, ahli lapar. Nah, kapan dia masuk Islam? Abu Hurairah ini masuk Islamnya bukan ketika Islam di Mekah atau bukan awal-awal hijrah,
Tetapi Abu Hurairah ini masuk Islamnya tahun 7 atau tahun 6 akhir. Jadi menangi Rasulullah berapa tahun aja? Mungkin hanya sekitar 3 sampai 4 tahun beliau bergaul dengan Rasul. Tapi 3 atau 4 tahun ini menjadi tahun-tahun atau masa-masa yang sangat berkualitas. Ngajinya tidak tek suwi yang Rasul, tapi dapat meriwayatkan 5.000 hadis. Cara ngaji dengan guru utamanya itu tidak lama. Tapi beliau menjadi manusia yang berkualitas, menjadi guru besar, menjadi orang yang sangat paham tentang hadis Rasulullah. Padahal hanya 3 sampai 4. Jenengan pun ngaji pinten puluh tahun. Nah, kita ini ngaji berpuluh-puluh tahun kok rumah sekolah kok tidak mudah pinter toh Pak Ustaz. Malah tambah plonga-plongo kula niki. Karena mungkin kualitas ngajinya Abu Hurairah dengan kita ya mesti tidak mungkin lagi. Itu beda Pak Ibu. Lah awake dhewe kan sok-sok di samping ngantuk nggih mboten. Ngajine 5 menit mereme. 55 menit wong ngajine sak jam. Jadi 5 menit pertama ki mulai. Tapi selebihnya apa? Aduh. Lah ngono arep pinter kok ngendi kan, Pak? Kong, wau Pak Ustaz ngaos napa? Boleh. Peteng dedet mengke. Jadi sahabat-sahabat ini ada yang ngaji cuma 2 tahun, ada yang ngaji cuma 3 tahun seperti Abu Hurairah dengan Rasul. Tapi ilmunya luar biasa. Luar biasa, hadirin. Nah, makanya kemudian kalau kita belajar kepada Abu Hurairah, beliau bisa memanfaatkan waktu yang sempit, yang sedikit tetapi dengan hasil dan kualitas yang luar biasa. Ngajinya cuma sekitar 3 sampai 4 tahun tapi luar biasa apa yang didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dinamakan Abu Hurairah karena senang sama anak kucing, senang sama anak kucing. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, qala utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi Muhammad diberi hadiah. Ingat mungkin, Nabi tidak menerima sedekah, tapi boleh menerima hadiah. Satu hari Abu Hurairah Nabi Muhammad dihadiahi bilahmin dengan daging, dihadiahi daging Bapak Ibu hadirin. Jadi Rasulullah SAW satu ketika dihadiahi daging. Kemudian farufi'a ilaihi maka diangkat untuknya adz-dzira'u. Dzira' niku artosipun napa nggih? Kaki. Niki napa lek kaki niku napa namanya? Kikil ya, sikil, kikil nggih. Kikil tapi nyambung kepada dada di sini, kaki yang nyambung ke dada itu dzira'. Kalau kita manusia tangan itu dzira' ini nih. Nggih, sampil. Wis pokoke kaki lah Pak Toha, sampil kaki. Maka diberikan atau dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzira', sampil atau kaki. Wa kanat tu'jibuhu, dan Rasulullah SAW senang dengan dzira' itu. Fanahasa minha, kemudian Rasulullah segera nahasa itu menggigit. Menggigit dengan apa Bapak Ibu? Menggigit ya dengan gigi. Cuman kalau nahasa itu artinya menggigit dengan gigi depan. Bimikdami au bi muqaddimatil dengan gigi depan. Ya, dengan gigi depan. Jadi menggigitnya itu dengan gigi depan. Nahas itu menggigit dengan bimuqaddimati al-asnan, dengan gigi depan. Kalau pakai sin loh nggih. Kalau pakai shin nahasya itu menggigit dengan semua gigi yang dipunyai. Nah, apa rahasia yang menggigit dengan gigi depan? Karena menjelaskan bahwa Rasul itu kalau makan alon-alon, ngati-ngati, tidak serakah. Tapi kalau orang yang serakah gigit itu dilebokne kabeh, digigit dengan semua gigi. Tapi beliau dengan kehati-hatian beliau menggigit sampil kikil itu dengan gigi depan. Nahasa itu menggigit dengan gigi depan. Nah, kita
ketemu dengan lauk yang baru. Napa niki kikil. Ternyata Rasulullah juga pernah makan kikil. Farufi'a ilaihi dzira, didekatkan atau diangkat disuguhkan kepada beliau kikil. Didekatkan. Wa kanat tu'jibuhu, Rasulullah itu yuhibbudz dzira, senang dengan kikil. Pertanyaannya, kenapa Rasul senang dengan kikil, Bapak Ibu? Bapak Ibu senang kikil apa enggak? Tapi lek poso-posonge ngomong kikil terus malih luwe nggih. Kenapa? Likauniha atyabu, karena kikil ini makanan yang sehat. Makanan yang enak. Kenapa? Karena dia berada fi muqaddimatil badan, di badan yang depan. Wa asra'ul lahmi nudjan, dan dia itu paling cepat matangnya, lek dipanggang paling cepat mateng nggih kikil. Wa aktsaru faidatan. Wah. Ternyata kikil itu banyak manfaatnya. Bapak Ibu tahu enggak manfaat kikil? Marki, ya jelas. Marki niku jelas. Ora kikil, bakso pun marki ya Pak Kir. Tapi setelah kami membaca-baca, ternyata daging kikil niku manfaatnya ada 4. Ada 4. Setelah ini nanti buka puasa cari kikil nggih. Pokoknya kikil niku lah. Syukur-syukur engko sore Al Furqan bukane gawe iki langsung sunah Rasul. Tapi ora larang nih kikil. Yang pertama Bapak Ibu, kikil ini sangat bermanfaat untuk kulit. Jenengan kalau tanya sama dokter spesialis kulit, apa betul dok? Kikil ini bagus untuk kulit. Jadi kikil ini bagus untuk pentelusungan kulit. Lek ula ki iso telusungi menungso itu katanya mengandung kolagen Bapak Ibu. Kolagen niku napa saya juga tidak paham. Yang penting kalau maca ada kolagennya terus akan terjadi regenerasi. Niki kulitnya sing meletek-meletek niki berarti kurang kikil niki. Kusi sing kusi-kusi. Usum bediding ini kan kusi nggih. Nah, kikil Pak nggih. Kikil. Ibu langsung Bu kikil. Duwite ha. Daging pinten sakniki Pak sekilo? Wis pokoke larang. Luwih larang timbang tempe goreng nggih. Jadi ternyata Nabi belum belajar ilmu kedokteran, belum tahu tentang manfaat. Tapi ternyata Rasulullah SAW suka kikil ini karena memang sudah paham bahwa di dalam kikil ini ada manfaat-manfaat. Termasuk salah satunya untuk regenerasi kulit. Jadi insya Allah awet enom kalau Anda sering makan kikil. Nggih, awet enom, sing ndang tuwek niki berarti kurang kikil jenengan. Mempertahankan elastisitas kulit, mengandung kolagen. Tuh konopo kolagen. Yes, pokoknya jenengan tanya nanti sama pakar kesehatan. Jadi kulit ini akan insya Allah akan halus terus. Ibu-ibu yang takut keriput makanlah kikil, insya Allah. Yang nomor 2, nggih niki insya Allah bener, lek ra bener ya kleru. Tapi insya Allah lah, mosok Rasulullah kleru. Kikil itu mencegah resiko penyakit berbahaya. Napa penyakit berbahaya? Kanker nggih? Apane arep bodong niki kanker bahaya. Kantong kering. Kikil ini bisa mencegah, mungkin bisa menolak corona dengan kikil. Nah, termasuk mungkin untuk imunitas tubuh. Mungkin loh Pak. Makanya silahkan ya ora ketang pisan pindho Ramadan niki lek iso sahur bukane ndamel kikil. Selain yang pertama sunnah Rasul, karena Rasul senang dengan jenengan suka dengan kikil berarti sama dengan Rasul, karena Rasul juga senang. Tapi jenengan seneng blindrang tewel ora padha karo Rasul. Rasul ora tau seneng blindrang tewel kok. Senengan kula lontong Pak Ustaz. Deloken Rasul pernah enggak suka lontong? Enggak ada. Sampai terakhir bab lauk ini gak ono cerita lontong di sini Bapak Ibu. Lodok nenek lodok ning kene. Bakso apa nek ora enek Pak? Kikil mencegah resiko penyakit berbahaya. Masya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, kikil itu menurut para pakar itu bisa membantu pertumbuhan sel.
membantu pertumbuhan sel. Kita ini punya jutaan mungkin miliaran sel di dalam tubuh. Ya. Maka untuk pertumbuhan sel ini dianjurkan makan kikil. Makan kikil tapi ya oke-oke. Itu namanya berlebih. Nah, yang paling empat ini berita gembira. Mesti seneng kabeh iki ngrungokne. Manfaat kikil yang keempat adalah menghitamkan rambut. Pak Marji mau dicoba? Loh, kikil ini lah iku lho maos niki. Menghitamkan apa? Maksudnya iki rambut ireng gen randang putih. Lah kadung putih kados jenengan iya ra iso ireng neh. Blonyo iki kikil. Wis kasep, aduh Pak Ustadz ngajine lagi saiki. Lah pas rambut ireng jenengan kula dereng lahir. Mas jenengan seireng biyen kula dereng lahir Pak Marji. Makanya saat ini alhamdulillah untuk yang masih hitam-hitam, kalau Anda ingin bertahan di rambut hitam, karena orang itu kalau punya rambut hitam sampai usia 60 itu bangga katanya. Loh awet nom kan. Masih onder dile wis bodho lekrek tapi kan rambutnya ireng. Sampai sing ireng sing putih direng-ireng nih kok. Masyaallah. Baik. Jadi ternyata kikil itu ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Rasulullah kenapa suka kikil? Bukan hanya lezat tetapi juga ada banyak manfaat. Tasik kemutan mboten sekawan iki, sing paling dieling-eling kan ireng rambut toh. Baik. Jadi dikatakan oleh Syekh Abdul Razak wa aktsaruhu faidatan. Yang namanya kikil itu banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Alhamdulillah. Kikil. Makanya Rasulullah suka kikil. Qala al-Qadiyat, berkata Qadiyat rahimahullahu taala, berkata al-Imam Qadiyat. Qadiyat berkata mahabbatuhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lidzira, alasan Rasulullah senang dengan kikil itu linut jiha, karena kalau dipanggang yang paling cepat matang ya ini kikilnya itu sing paling cepat, karena Rasulullah itu ingin segera menyantap. Kenapa? Ketika tamu itu agi-agi tentang menyantap hidangan itu menyenangkan tuan rumah. Makanya tuan rumah niku boleh monggo toh. Monggo. Nggih panggang itu menyakiti hati. Jadi kalau bisa sekali dipersilahkan langsung tapi lek rong dipersilahne ya aja dimakan dulu. Iku rong disilahne langsung wimok dhewe sak karepe. Nah, jadi termasuk yang membahagiakan tuan rumah itu apabila dipersilahkan segera apa Bapak Ibu? Segera makan. Itu termasuk sesuatu yang membahagiakan tuan rumah atau sahibul bait. Rasulullah ingin menyantap sesuatu yang segera matang dan ingin segera menyantap dengan segera gitu loh. Kemudian dilanjutkan ma'aziyadati ladzatiha, dan juga alasan Rasulullah memakan itu kata Qadiyat karena memang paling nikmat, paling lezat. Wa halawatu madzakiha, dan rasanya gurih. Gurih, ada yang mengatakan manis, pokoknya enak. Wa bu'duha an mawadi'il adza, dan yang namanya kikil ini dia jauh posisinya dari tempat penyakit. Penyakitnya wonten pundi? Ngriki niki. Pokoknya daerah ngriki niki. Karena kikil ini paling jauh dari perut. Bapak Ibu memang enak sih yang namanya ati niku tapi itu juga tidak baik kalau terlalu banyak mengkonsumsi. Pokoknya yang di sini-sini nih. Termasuk mohon maaf kotoran-kotoran kan ada di sini nih Bapak Ibu. Jadi yang kikil ini dia jauh dari posisi perut. Itu kata Qadiyat. Tayyib, ini hadis nomor 167. Sekarang kita lanjutkan ke hadis nomor 168. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Abu Dawud an Zuhairin yakni Ibnu Muhammad an Abi Ishaq an Sa'd bin Iyad an Ibni Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibu dzira, diulangi lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan
kikil. Qala, kemudian dia berkata wasumma fid dhira. Satu ketika Bapak Ibu, dhira yang dimakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu summa, diracuni. Wa kana yara annal yahuda sammuhu. Dan diyakini atau disangka bahwa yang meracuni itu al-Yahud, orang Yahudi. Wah, jadi orang Yahudi ini manis di bibir, pahit di hati. Jadi neng bibir ini manis, tetapi di hati ini pahit. Karena Yahudi setelah kedatangan Rasulullah SAW di Madinah itu menjadi orang munafik, banyak yang munafik Bapak Ibu. Nah ceritanya begini nggih. Rasulullah itu pernah diracun. Jadi Nabi itu pernah diracun. Kok enggak meninggal? Nah, ada ceritanya. Sebelum saya cerita, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa memang Yahudi ini dia sulit sekali menerima kebenaran. Kalau ada 10 orang, mungkin hanya 1 yang mau menerima kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yahudi ini memang sulit. Pinter tapi angel dijak mlebu Islam. Karena mungkin mereka merasa lebih pinter, lebih senior. Akhirnya mereka sulit untuk diajak masuk Islam. Masih ingat ya Bapak Ibu? Pak Ustadz, apa ada orang Yahudi yang mau masuk Islam menerima? Ada. Tidak semua orang Yahudi ini greget nih mboten, tapi ada yang mau menerima hidayah masuk. Ketika Rasulullah baru hijrah ke Madinah, ada seorang tokoh Yahudi, kiai Yahudi, pengarepe Yahudi, ustadz Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam atau Husain bin Salam ini adalah tokoh besar Yahudi, kiyaine Yahudi. Akhirnya Abdullah bin Salam ini setelah mendengar Rasulullah SAW hadir ke Madinah, ingin ngetes Nabi. Jale, lek memang betul-betul dia adalah seorang Nabi, Muhammad itu adalah seorang Nabi, jale arep tak tes kalau dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang dia adalah seorang nabi, dia pasti akan bisa menjawab pertanyaan saya ini. Karena pertanyaanku ini yang bisa jawab hanyalah nabi. Lek king iso jawab, aku bakal mlebu Islam, kata Abdullah bin Salam. Tapi lek ra iso jawab, maka berarti dia bukan ngoten ngetes niku. Makanya jenengan lek pengen ngetes ustadz ya takonono. Lek ra iso jawab berarti ustadz-ustatan. Nah, tapi beda ini. Akhirnya apa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Salam ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya ini untuk bertanya sesuatu yang tujuannya apa? Untuk apa? Untuk ngetes. Untuk ngetes kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama yang ditanyakan oleh Abdullah bin Salam? Sebelum dia bertanya itu begini dia mengatakan, Inni sa'iluka an asya'a la ya'lamuha illa nabi. Muhammad, aku akan menanyakan kepadamu pertanyaan yang mana jawaban ini yang tahu hanya Nabi. Dia mengatakan begitu Abdullah bin Salam. Fa in akhbartani biha amantu bika. Kalau kamu bisa menjawab 3 pertanyaan ini wahai Muhammad, maka amantu bika. Setelah engkau jawab langsung aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa in lam ta'tu'allim au ta'lamahunna au lam ta'lamhunna araftu annaka lasta binabi. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab 3-tiganya atau salah satunya saja, berarti aku yakin bahwa kamu pasti bukan nabi. Faqala fasa'alahu anis syibh wa an awwali syai'in ya'kuluhu ahlul jannah wa an awwali syai'in yuhsyarun nas. Pertanyaannya ada 3 Bapak Ibu. Nggih, ngetes Nabi Muhammad ini ada 3 pertanyaannya Abdullah bin Salam. Yang pertama yang ditanyakan oleh Abdullah bin Salam adalah awwalu yuhsyarun nas. Coba, saya ingin bertanya kepadamu, apa tanda terakhir hari kiamat? Apa tanda hari kiamat? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa makanan pertama yang dimakan oleh ahli surga? Yang ketiga Muhammad, anis syibih. Napa anis syibih?
tentang anak kenapa kadang-kadang mirip bapaknya, kadang-kadang mirip ibunya. Sing bahaya niku lek mirip tonggone. Pertanyaanku yang ketiga, kenapa anak itu kadang-kadang kok mirip bapake, kadang-kadang mirip ibuke? Masya Allah. Jadi 3 pertanyaan. Yang kedua tentang masalah gaib, yang nomor 3 itu tentang hal ilmiah. Niku kan ilmiah Pak. Kenapa anak itu mirip bapak atau mirip ibu? Niki kan pertanyaan ilmiah, dijawabnya harus dengan ilmu pengetahuan ini. Dan kata Abdullah bin Salam, sing iso jawab ki mek nabi. Lek ra nabi berarti ra iso jawab. Ya Rasulullah sebagai manusia dalam posisi beliau manusia biasa, ya angel jawab. Tapi kan beliau napa? Nabi, langsung dibisi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Mamane ya rada bingung. Waduh, angel pertanyaannya. Tapi kemudian dibisi malaikat Jibril dengan wahyu. Muhammad, tenang. Kamu ndak usah apa? Ndak usah bingung. Jawabannya wis enek. Iya Bril. Ndang Bril, opo ya jawabannya kuwi? Baik, yang pertama apa tadi pertanyaannya? Tanda kiamat. Jadi tandanya kiamat itu yang pertama, fanarun takhruju min qibalil masyriq fatahsyuruhum ilal maghrib. Tanda kiamat itu adalah nanti ketika muncul api, kata Rasulullah. Muncul api dari arah timur menggiring manusia ke arah barat. Jadi tanda kiamat itu nanti terakhir Pak, sebelum memang terjadi kiamat kubro, kata Rasulullah SAW, nanti akan muncul api yang besar. Api itu akan menggiring manusia ke arah barat, terkumpul jadi satu. Itulah nanti akhir tanda kiamat. Mantuk. Iya, bener Pak. Jenengan kalau ditanya begitu kira-kira jawabannya apa? Ngawut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Makanan. Apa makanan yang paling pertama dimakan oleh ahli surga? Yang pertama dimakan oleh ahli surga adalah ziyadatu kabdil khut. Nanti adalah hatinya ikan. Ada yang mengatakan ikan paus. Jadi nanti pertama orang masuk surga itu hidangan pertama yang disuguhkan adalah jeroane iwak, maksudnya hatinya ikan. Insyaallah nggih, somben nggih. Insyaallah. Tapi kok kula mboten tak seneng kalih niku to Pak Ustaz. Lah jaluk apa? Lodo. Wis tak pokoke iki lho, manut mawon ning surga ki renek critane ra enak. Enak kabeh. Yang pertama dihidangkan apa? Atine iwak. Hati ikan. Teko badhe dimasak napa wallahu a'lam. Serasa kakean tuntutan nggih. Pokoknya nanti apapun yang dihidangkan itu berupa hati ikan, kita akan sama. Yang ketiga, syibih anis syibhi. Kenapa anak itu kadang-kadang mirip bapaknya atau kadang-kadang mirip ibunya? Bapak ibu, putra putri jenengan mirip jenengan apa mirip ibu, Pak? Putra jenengan, anak panjenengan mirip siapa? 50-50 Pak Ustadz. Sirah nyanggone udel mirip kula. Udelnya ngesor mirip ibuke Pak Ustadz. Jadi kok zebra cross niku nggih. Jadi gini Bapak Ibu. Pertanyaan ketiga ini memang seharusnya yang bisa menjawab adalah ilmu pengetahuan. Kenapa anak itu lebih mirip kepada bapaknya atau kepada ibunya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa seorang anak itu mirip dengan bapak atau ibunya? Idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ah dhahaba bisyibah. Kalau airnya seorang suami itu lebih dulu daripada airnya istri, maka anak ini akan mirip bapaknya. Tapi airnya istri lebih dulu daripada airnya bapak, maka akan mirip. Maksudnya paham? Nopo? Gini ku. Makanya kalau ada yang konsultasi ke dokter, wah ini bapak ini harus banyak ini harus sehat badannya, harus kuat ini Pak. Kenapa? Supaya tidak dibalap oleh. Jadi mohon maaf, kalau seandainya sabaqahu rajulun, kalau seandainya airnya yang laki-laki lebih dulu nyampe kepada rahim, maka ini nanti biasanya mirip bapaknya.
Tapi kalau yang duluan adalah airnya ibu, maka ini nanti mirip apa? Ibunya. Berarti jenengan kalau anaknya 5 itu mirip bapaknya semuanya, berarti bapaknya dhisik terus. Tapi lek mirip ibu berarti bapaknya luar biasa. Langsung setelah 3 dijawab, bener, aman tu bika ya Muhammad. Setelah ini saya langsung iman, langsung syahadat. Pak Abdullah bin Salam ini mantan kiai yang murtad, kemudian pindah agama menjadi umat Islam, menjadi muslim yang taat, yang luar biasa sampai akhir hayat beliau. Abdullah bin Salam. Satu lagi enek sing munafik sampai meninggal, sampai mati, namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay niku munafik sampai matinya. Tapi kalau Abdullah bin Salam luar biasa. Beliau menjadi orang yang kuat keislamannya, padahal sebelumnya adalah tokoh Yahudi yang kuat. Karena setelah ngetes Nabi Muhammad dengan 3 pertanyaan, dijawab oleh Rasulullah dengan tepat karena wahyu dari Allah, maka kemudian langsung beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita kembali ke hadis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diracuni, pernah makanan beliau dikasih racun, dibubui apa? Ini ceritanya ketika perang Khaybar, Bapak Ibu. Khaybar itu dari Madinah sekitar 150 km. Waktu itu Rasulullah pergi ke Khaybar untuk berperang melawan orang-orang Bani Nadir, orang-orang Yahudi. Tetapi mohon maaf, tidak langsung diperangi. Rasulullah sebelum nyampe Khaybar sudah mengirim utusan Ali bin Abi Thalib untuk mengajak orang-orang Yahudi itu masuk Islam. Ayo masuk Islam, aman, tidak ada perang, nanti yang penting kamu gelem masuk Islam. Akhirnya tidak mau, terjadilah perang, namanya perang Khaybar. Di dalam perang Khaybar ini alhamdulillah dimenangkan oleh umat Islam dan kaum muslimin menang di perang Khaybar ini. Nah, banyak yang terbunuh dari orang-orang Yahudi. Termasuk Bapak Ibu hadirin pemirsa, yang terbunuh dari orang-orang Yahudi ini adalah suami orang tua dari seorang wanita yang bernama Zainab binti Haris. Ada seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Haris. Ini terbunuh orang-orang terdekatnya pada saat perang Khaybar. Akhirnya dia menaruh dendam yang luar biasa kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Awas. Tapi perempuan ini akhirnya pura-pura masuk Islam. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya itu adalah ketika orang itu pura-pura Islam. Itu namanya munafik. Jadi pura-pura masuk Islam, kemudian di satu ketika kesempatan yang namanya Zainab binti Haris ini menjadi koki, juru masak ketika Rasulullah dan para sahabat sedang apa? Mau makan. Ditanyalah kepada sahabat. Zainab ini bertanya kepada salah seorang sahabat, apa makanan kesenangan Rasulullah? Maka dijawab oleh sahabat itu, kesenangan Nabi adalah dhiro. Napa dhiro? Sampil atau kikil itu tadi. Nah kemudian hadirin, setelah dia tahu apa kesenangan Nabi, dimasaklah itu kambing. Semua badan kambing itu dikasih racun, terutama di bagian kikil. Lek neng gone kikil, lek sing sak badan itu hanya dikasih 1 bungkus, sing khusus kikil ini dikasih 5 bungkus. Gen manjur. Jadi bagaimana supaya nanti langsung ketika Rasulullah makan langsung kena efek racun. Nah, akhirnya makanan sudah siap, dihidangkan. Kemudian para sahabat dengan Rasulullah siap untuk makan. Dimakan. Ketika Rasulullah SAW makan itu kikil, ternyata daging sudah masuk ke dalam mulut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah masuk. Dengan izin Allah ada satu riwayat mengatakan kikile niku iso ngomong dhewe. Muhammad, aku ki diracun. Di riwayat yang lain, malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah bahwa di kikil itu ada racun Muhammad. Wallahu alam. Tapi yang lebih kuat adalah yang kikil ini bisa berbicara sendiri kepada Rasulullah SAW dengan izin Allah. Mukjizat ini Bapak Ibu. Iki aku ki Waktu itu makanan sudah masuk di dalam mulut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung seketika lafadha dimuntah nih. Dilepeh, belum sampai masuk ke perut. Dilepeh hadirin. Sementara sahabat yuk, selesai, lepen, dilepeh semuanya.
Sampai setelah itu para sahabat dibekam untuk mengeluarkan apa? Racun. Nah, bekam hijamah itu untuk mengeluarkan apa? Sing sok-sok neng bathuk, bunder seserireng. Gendarani tukang taha. Di sini, enek sing neng kene, enek sing neng sirah, ada yang macam-macam untuk mengeluarkan racun dan bagus itu bekam itu Bapak Ibu. Hijamah itu bagus. Ada saudara kita yang memang ahli bekam juga ada. Pak Yusuf itu tukang bekam. Sampai saya ditawari berkali, "Oh, bekam Ustaz." "Ya, Pak. Batin kula ki sekuru dibekam ndak entek gitu." "Bukan. Niku racune sing ditokne." Alhamdulillah kami juga pernah sekali dibekam. Ternyata memang setelah dibekam itu enteng Bapak Ibu, enteng. Mboten kok sing lemu terus malih kuru mboten. Tapi dengan bekam itu racun-racun. Nah, yang di atas bekam ini ada yang lebih ekstrim lagi namanya al-fasdu. Fasdu. Kalau fasdu itu langsung luweh jeru dome timbang bekam dan itu langsung ke nunjek ngoten. Dan itu bagus. Yang penting yang membekam pengalah. Lerong tahu bekam yang entek gede sampean dibekam. Sampai sahabat yang makan itu dibekam semuanya. Alhamdulillah selamat. Rasulullah sampai di mulut beliau SAW langsung dilepeh. Tetapi Bapak Ibu hadirin, dari sekian sahabat itu ada yang sudah terlanjur masuk perut, wis ra kena ditulung. Sudah tidak dapat apa? Ditulung. Namanya Bishr bin Barra. Bishr bin Barra. Sahabat yang bernama Bishr bin Barra ini sudah terlanjur masuk perut, dihijamah, dibekam sudah tidak mampu. Akhirnya meninggal wafat. Karena sebab apa? Racun. Jadi dari sekian yang makan itu yang meninggal satu. Nah, si wanita yang bernama Zainab binti Haris ini tadi kemudian langsung datang kepada Rasulullah mengakui perbuatannya, "Saya yang menaruh racun di daging ini wahai Muhammad," karena waktu itu belum Islam. Yang pertama memang saya dendam. Aku ki pegel banget nyanggone sampean karo kaum muslimin karena engkau telah membunuh suamiku, orang tuaku, makanya aku sekarang balas dendam. Tak racun kabeh. Yang kedua, aku ingin membuktikan bahwa engkau adalah seorang nabi. Lek nabi ndak mungkin mati diracun. Ternyata memang luar biasa, engkau adalah nabi. Kenapa? Ketika engkau makan langsung engkau muntahkan, berarti engkau adalah nabi. Maka saksikan sekarang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam Bapak Ibu. Tetapi kemudian mohon maaf, karena ada satu yang mati, yang meninggal, namanya Bishr bin siapa tadi? Al-Barra rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Maka kemudian akhirnya keluarganya ini tidak terima, menuntut kisos. Rasul, pokoknya kami tidak terima, ini harus dikisos. Dan si wanita, si Zainab tadi sudah ngaku. Maka akhirnya dalam riwayat dikatakan Zainab ini setelah masuk Islam dikisos. Kenapa dikisos? Karena an-nafsu bin nafsi. Siapa yang membunuh maka dia harus dibunuh waktu itu. Dan ngaku dibunuh, bukti-bukti jelas, maka dia dikisos. Kecuali keluarganya memaafkan Bapak Ibu hadirin. Kalau keluarga memaafkan maka tidak terjadi kisos. Okay? Jadi membunuh orang itu kalau dalam hukum pada zaman Nabi itu, kalau yang membunuh sengaja itu ngaku dan keluarganya tidak terima, maka dia dikisos. Nyawa dibayar nyawa. Tapi kalau keluarganya ya wis lah, Mas yo kono dipateni yo keluargaku ndak bakal urip neh, ya wis lah tak ngapura. Maka dia harus membayar denda 100 ekor unta hamil semua. Kok hamil toh Pak Ustadz? Meteng semua. Nopo bahasane unta sing paling apik? Bunting kok meteng. Bunting semua. Bayangkan, berat sekali, miliaran itu Bapak Ibu. Wes, akhirnya dikisos. Tapi ada riwayat yang lain dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu Zainab dikisos Bapak Ibu. Dengan kisos ini maka dosa membunuh hilang. Kalau ada orang mencuri dipotong tangan maka dosa mencuri. Orang berzina dirajam maka dosanya hilang. Itu pada zaman Nabi. Sekarang kan belum berlaku ya, belum. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti sebelum kiamat, menjelang kiamat atau di akhir zaman akan berlaku lagi hukum seperti itu. Tapi memang di Indonesia
hari ini tidak dilaksanakan hukum itu. Maka bagaimana sikap kita dengan itu? Itu kita terapkan pada diri kita masing-masing. Sing arep nyolong wedya, kalau tidak dipotong di dunia, tidak tobat, nanti di akhirat yang motong Allah. Maka kita terapkan ke dalam diri kita dan keluarga kita masing-masing. Tayyib, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian racun tadi yang sempat nemplek di mulut Rasulullah SAW yang mulia, itu ternyata efeknya jangka panjang. Belum sempat masuk ke perut, tapi maaf, baru nempel di mana? Di mulut, karena saking dahsyatnya. Khusus di dhira berapa bungkus tadi? Niku bahasa kula 5 bungkus niku. Pokoknya dikuweki kuwatah nih. Sehingga saking banyaknya racun itu yang nempel tersisa di mulut itu masih ada, dan ini efeknya jangka panjang hadirin. Sampai kemudian disampaikan dalam hadis Sahih Bukhari itu dari Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, annaha qalat, dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi maradihi, ketika beliau sakit menjelang wafat, ya Aisyah tu, wahai Aisyah, karena waktu itu yang nunggoni Nabi adalah Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, sambil merasakan kesakitan, ma azalu ajidu alamat ta'ami alladzi akaltu bi Khaybar, aku masih merasakan sakitnya racun yang pernah nempel di mulutku sampai hari ini. Fahadha awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalika summa, sehingga aku merasakan saat ini putus urat nadiku. Maksudnya abhar itu adalah urat atau otot yang menyambung antara liver atau hati, jantung ke bagian yang lain. Aku merasakan bahwa sisa-sisa dari racun yang nempel di mulutku itu hari ini Aisyah sakit sekali, sampai seakan-akan memotong urat-uratku. Ini dirasakan Nabi ketika beliau menjelang wafat, Bapak Ibu. Bukan berarti Rasulullah kemudian meninggal atau wafat karena racun, enggak. Tetapi efek dari racun itu masih terasa sampai beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi luar biasa sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya Allah lindungi dari setiap godaan, gangguan orang-orang kafir, termasuk orang-orang Yahudi, sampai ketika diracun. Sampai pernah satu kali Rasulullah itu ingin dijatuhi batu. Dari atas beliau dijatuhi batu, tapi kemudian dikabarkan oleh Jibril, minggiro Muhammad, minggir, batu jatuh. Dijamin oleh Allah, engkau Muhammad tidak akan mati di dalam peperangan ataupun dibunuh, tetapi itu nanti dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadis nomor 168. Sekarang kita lanjut nomor 169. Haddatsana Muhammad bin Basyarin qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Aban bin Yazid an Qatadah an Syahrin ibni Hausyab an Abi Ubaidah, dari Abi Ubaidah, qala tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Ubaidah, satu ketika aku memasakkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kidron, satu panci. Jadi masak dengan apa? Panci. Wa qad kana yujibuhu dhira, dan Rasulullah sangat senang dengan dengan kikil atau dhira. Fanawaltuhu adh-dhira, kemudian aku ngelungi kepada Rasulullah apa? Dhira. Monggo Rasul menerima. Tsumma qala nawilni, ayo mana dhiranya lagi. Jadi satu kikil sudah diterunglongne, habis dimakan Rasul, mana lagi kikilnya? Dalam satu kambing itu berapa kikil? 4. Mana lagi? Ini, mana lagi? Ini, sampai 4 kali. Sampai 4 kali Rasulullah minta kikil, masih yang kelima, mana lagi? Rasul minta yang kelima, ayo ndi kikilene. Dan sahabat belum sempat nengok ke panci, belum sempat. Tapi secara logika kikil papat wis entek, padahal yang disembelih hanya 1 kam. Ndi kikilene, berarti 5. Dia mengatakan, apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Ya Rasulullah, padahal dia belum melihat panci, ya, karena pemahaman dia lewes papat didungne sudah. Kemudian belum sempat melihat panci, si sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kam lisyati min dhira. Ngapunten Rasul, mendoniku kikile pinten? Kambing itu kakinya berapa?
Kemudian apa jawab? Karena dalam logika dia, dalam pemahaman dia, ya kambing kakinya 4. Apa ada kambing kakinya 5? Tidak ada. Maka setelah 4 kali diminta, dia mengatakan, ngapunten, kambing niku kakinya berapa Nabi? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada pada genggamannya, maksudnya demi Allah, wahai sahabat, lau sakatta, kalau kamu diam ndak usah takok, lana waltani dzira ma da'autu, pasti kamu akan tetap bisa ngelungi aku ki. Lah sampean sih kakean takok. Jadi kalau seandainya sahabat tadi ndak usah tanya, dia ketika nyelupne tangan ya dapat kikil lagi, Pak. Mungkin sampai 10 kali yo kikil terus niku mau. Itulah jangan dipraktekkan. Engko masak ayam sing jelas pupune wonten pinten? Pahanya 2. Pupu. Nah, iki Pak. Pupu. Saya tahu Pak, pinten to Pak pupune. Wis to awakmu lek ra takok atono iso njupuk pupune. Nah, ini mukjizat. Kita ndak bisa, ini mukjizat. Kalau seandainya si sahabat ini dia ndak tanya berapa yang dimiliki kaki yang dimiliki oleh kambing, maka niscaya dia akan selalu bisa mengambil kikil. Inilah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda bertanya, Nabi ki mukjizatnya yang supranatural, yang mengherankan apa? Ada banyak Pak kalau kita belajar Samail ini. Termasuk racun mengkikile iso muni dhewe, ini ndak mukjizat to, Pak. Kemudian dikatakan juga lek awakmu meneng ora usah takon kikil wedhus itu sampai 20 ki mong sakjane. Ya, karena ini mukjizat. Tayyib. Nah, hadis nomor 170. Karena untuk lauk insya Allah kita selesaikan hari ini. Pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas untuk bab 27. Ini sudah pengulangan tentang wudhunya Rasulullah ketika makan. Untuk yang kita lanjutkan ke depan adalah tentang maja'a fi qauli Rasulillah qabla ta'am wa ba'da ma yafrahu minha. Apa yang diucapkan Nabi sebelum makan dan sesudah makan. Nanti di bab nomor 28 insyaallah hari Sabtu yang datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas tentang apa yang diucapkan Nabi sebelum makan dan sesudah makan. Karena idam sangat panjang sampai 4 atau 5 pertemuan ini Bapak Ibu. Jadi judulnya lawohai. Jangan sampai berpikir Nabi apa tukang makan besar. Enggak. Nabi bukan tukang makan, tapi ini menandakan bahwa makanan yang dimakan Nabi ini bermacam-macam sehingga kita pun luas longgar untuk memakan makanan yang dihidangkan kepada kita. 170. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad bin Za'farani. Haddatsana Yahya bin Abbadin an Fulaih bin Sulaiman. Qala haddatsani rajulun min Bani Abbad yuqalu lahu Abdul Wahhab bin Yahya bin Abbad an Abdillah bin Zubair an Aisyah qalat, yang meriwayatkan hadis Sayyidah Aisyah. Qalat Sayyidah Aisyah berkata, maka natidh dhira'u ahabbul laham ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dhira' ini ya bukan berarti adalah makanan yang paling disukai Nabi, mboten. Bukan kayak kita, aku pokoknya yang paling favorit makanan A, B, C. Enggak, Rasulullah enggak begitu kok. Meskipun Rasulullah mengatakan aku senang kepada dhira', tapi bukan berarti itu makanan favorit. Walakinnahu kana la yajidul lahma ila ghiban, ya Allah. Kenapa Rasulullah mengatakan aku senang dengan laham, dengan dhira', daging yang ada pada kaki? Karena Rasulullah tidak menjumpai daging illa ghiban kecuali jarang-jarang. Nabi ini jarang-jarang makan daging. Yang sering makan apa Bapak Ibu? Makan roti yang terbuat dari sa'ir, gandum kualitas yang jelek. Kalau Bapak Ibu sering makan apa? Daging. Nggih. Nggih napa mboten? Buka-buka ngeten iki lho, yang sering apa lauknya? Daging. Kalau enek sing ndok dirasani kok sapa panitiane iki, Bang? Daging. Nabi jarang-jarang makan daging. La yajidul lahma illa ghiban. Rasul tidak mendapatkan daging kecuali jarang-jarang, ya Allah. Jadi Nabi ini tidak tahu nyate Bapak Ibu. Memang belum ada warung sate zaman itu. Kenapa Rasulullah mengatakan aku senang dengan daging yang ada pada kaki? Karena kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi tidak mendapatkan daging illa ghiban kecuali hanya jarang. Wa kana ya'jalu ilaiha. Makanya kalau dihidangkan daging Rasulullah segera mengkonsumsi atau memakannya.
Li'annahu ajaluhan najjan, karena memang daging yang ada pada kaki itu paling cepat apa? Matangnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, dikatakan oleh Syekh Abdul Razak la allaha in sahal hadis, kalau memang hadis itu sahih, aradat tanzih maqama sallallahu alaihi wasallam ayakuna lahu mailun li syai'in minal malad. Ini menandakan bahwa Nabi itu memang tidak menunjukkan bahwa Rasul itu sangat ngefan, sangat cenderung, sangat tergila-gila kepada salah satu makanan yang lezat. Enggak. Walladzi dalat alaihil akhbar. Jadi ketika kita membaca hadis-hadis itu dikatakan bahwa senangnya Nabi kepada sebuah makanan itu mahabbatan tabi'iyatan ghariziyah. Itu senang biasa, senang sebagai seorang biasa. Jadi mau dihidang neopong ya Rasul senangnya senang wajar ngoten lho. Dan itu tidak masalah. Li'annaha min kamalil khilqah, karena memang kesempurnaan fisik manusia itu ya seperti itu, senang ketika dihidangi makanan. Seperti halnya Rasulullah itu senang dengan yang wangi-wangi. Mohon maaf Bapak Ibu, wangi kalih mboten wangi senang pundi? Wangi. Bapak punya istri wangi, kalau punya istri mboten wangi senang pundi Pak? Istri pun juga begitu Pak, aja mek nuntut tok sing wangi to Dek. Sing istrinya batin lho, sampean dhewe peku ampuni Pak. Makanya Ibnu Abbas itu mengatakan uhibbu an atazayyan linisai. Saya senang berdandan untuk istriku kama uhibbu an tatazayyana li, sebagaimana aku senang istriku berdandan untuk. Jadi awake dhewe niki lek seneng istri tampil cantik, maka bapak juga harus tampil ganteng. Aja mek menuntut istri tok sing ayu. Tapi sampean dhewe ra tau adus. Jadi harus kufu, kalau istrinya suruh cantik, suaminya juga harus ganteng. Dan ingat loh Pak, untuk tampil cantik perlu apa Pak? Biaya. Sing ayu toh, wedake dinge wedak FIFA. Sing nang plastik kerek kalau. Alah. Kena srengenge luntur mak pleret. Lho kok bruwes ngono to, Del. Lah 3.500 wedake yo. Lek pengen ketok ayu tukokno sing 250.000. Insyaallah sing ireng-ireng malah ketok. Engko delok kentole ireng mbane. Jadi kalau untuk mau cantik ya perlu ragat Pak. Nggih, perlu ragat. Dilebokne nang nggone salon. Mboten mubadir, mboten supaya ora kok dilebokne son niku mboten. Cumpleng. Maksudnya Ustadz, eman Pak Ustadz 200.000 300.000 mek nyangoni salon. Ya sudah, kalau memang jenengan mampu, istrinya bisa paes piyambak berdandan sendiri, ya Dek tak ngei 30 juta sing ayu. Yakin marem langsung tukone wedak sak truk. Wes. Jadi tampil di hadapan suami itu maksimal. Ya ngono loh. Ya sing jelas sing penting ngene ya cocok Mas. Ngene mek 5.000 ya aja ngarep-ngarep aku ayu kan begitu. Jadi aku senang bertemu istriku yang cantik, tapi istriku juga senang ketika bertemu saya yang ganteng gitu loh. Ganteng itu dalam artian pantas, bisa dilihat dengan enak. Makanya Rasulullah senang dengan wangi, makanya kemana-mana Rasulullah mesti wangi Bapak Ibu, karena itu gharizah tabiiyah, kesenangan secara manusiawi dan tidak ada masalah. Wal mahdhuru al munafilil kamali ana'un nafsi fi dzalik wa ta'allumu li faqdihi wa hadza lam yakun alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ndak sampai ngeten. Lek renek kuwi terus susah mboten. Kadang-kadang kita ini mohon maaf nggih, mau pergi ke warungnya warung pecel karena jenengan ngefan favorit sampai di warung pecel ternyata pecelnya habis. Aduh, kontek toh. Susah sampai tensi munjuk. Saking susahnya. Ya ora sampai ngono Rasulullah niku. Ketika dihadapkan hidangan kok ndak ada dzira, ya biasa-biasa aja. Nah, kalau kita ini kan ndak gitu, kadang-kadang kita makanan favorit terus ternyata habis atau bagaimana. Aduh, entek dadakan. Belanja ke pasar, pengen belanja ikan laut, ternyata ikan lautnya habis. Aduh, kentean. Ya ora sampai ngono Rasulullah. Ndak sampai sebegitunya kali Rasulullah niku. Ketika memang ada dimakan, kalau ndak ada ya sudah. Biasa-biasa aja Rasulullah SAW. Okay. Baik, kita lanjut hadirin yang dimuliakan Allah. Masih ada waktu 2 menit. Haddatsana Mahmud nomor 171. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Ahmad qala haddatsana Mis'arun qala sami'tu Syaikhan min Fahmin qala sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqulu. Dari Abdullah bin Ja'far, sahabat Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, inna atyabal lahmi lahmu dhuhri.
Nah, iki lain lagi nomor 171. Kalau tadi apa Bapak Ibu? Nah sekarang 171 Rasulullah mengatakan sesungguhnya makanan yang paling lezat adalah daging yang berada di punggung. Mang sing neng kikil saiki sing neng lulur. Lulur Masya Allah lulur. Rasulullah juga senang lulur. Akhirnya engko sore kabeh dituku. Baik, kemudian kita lanjut 172. Hadatsana Sufyan bin Waqi qala hadatsana Zaid bin Khubab an Abdullah bin Al-Muammal an Ibni Abi Mulaikah an Aisyah dari Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khol, seenak-enak lauk adalah khol. Masih ingat khol? Cuka sudah. Hadatsana 173. Hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Bakar bin Ayyas an Sabit Abi Hamzah Ats-Tsumali qala Asy-Sya'bi an Ummi Hani qala dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala a'indaka syai'. Ketika Rasulullah masuk ke rumah ditanya, "Apa ada lawuh?" Kemudian fakultu ya Ummu Hani mengatakan, "Mboten wonten Nabi. Yang ada hanya khubzun yabisun wa khol." Mboten wonten lawuh, wontene namung roti kering dengan khol, cuka. Jadi dia menganggap bahwa roti garing ambek cuka niku sanes lawuh. Faqala maka Rasulullah SAW bersabda, "Hati wis gan rene, roti garing ambek cuka bawa sini." Maaf korbaitun min udmin fihi khol. Jangan pernah mengatakan ndak ada lauk selama di rumah itu ada khol. Kadang-kadang kita ini terlalu berlebihan, wonten tamu, ngapunten, wontene namung niki. Padahal enek tempe goreng, telur dadar, noleh. Wes pitik penteng, noleh. Ngapunten, mboten wonten napa-napa. Lah apa iki sak meja iki lek rene apa-apa? Ya wong Jawa niku kan senengane basa. Ngapunten namung niki wontene, padahal di situ ada sirup, anggur, wes luar biasa. Ngono ngomong ya wonten napa? Apa? Disuguhi banyu putih, ngapunten. Nah, sudah. Jadi ini adalah apa yang dilakukan? Tidak ada lawuh Nabi, hanya ada roti dan Rasulullah mengatakan, jangan pernah mengatakan di rumahmu tidak ada apa-apa selama di situ masih ada Paham ya Bu ya? Jadi bagaimana Pak Ustadz? Ya sudah. Kalau ada apa-apa ya silahkan suguhkan apa-apa. Terakhir Bapak Ibu, hadis nomor 174. Hadatsana sebenarnya masih sampai 100. Nah, tapi insya Allah itu hanya tambahan-tambahan, nanti bisa dibaca sendiri. Hadatsana Muhammad bin Al-Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Al-Murrah an Murratil Hamdani an Abi Musa Al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyah ta'ala nisa ka fadli sarid ala sa'iri ta'am. Masyaallah. Sebagai penutup hadis kita pada kesempatan pagi hari ini, beliau mengatakan ya, dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan fadlu keutamaan Aisyah ala nisa dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya adalah seperti keutamaan tharid ala sa'iri ta'am, di atas semua makanan. Nah, kita ketemu lagi makanan baru namanya tharid. Namanya apa? Tharid. Napa malih niki tharid Pak Ustaz? Begini Bapak Ibu, hadis ini menerangkan keutamaan makanan tetapi dengan meminjam, atau keutamaan Sayyidah Aisyah tapi dengan meminjam sanepo makanan. Kita ketahui bahwa Sayyidah Aisyah istri Rasulullah itu adalah wanita yang mulia. Rasulullah SAW pernah mengatakan wanita yang mulia itu adalah Maryam binti Fatimah, kemudian Fatimatuz Zahra, kemudian Sayyidat Khadijatul Kubra, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha. Maksudnya apa? Aisyah ini adalah wanita yang paling mulia di zamannya. Di zaman beliau adalah wanita yang paling utama, paling mulia. Sebagaimana mulianya atau utamanya makanan yang bernama tharid dibandingkan makanan yang lainnya. Kalau di Trenggalek ini makanan yang paling favorit napa namanya? Sego tiwul. Napa Pak? Wes, dewe-dewe Pak Ustad. Sing kene seneng pindang, sing kene blendrang kacang. Sing riko napa? Beda-beda ya. Oke, satu suara. Napa makanan yang memang semua orang bilang enak?
satu suara, sate mau nggih? Ya sapa lah namanya yang sate Pak Ustadz. Oke, semua orang suka sate kecuali sing tensine dhuwur. Oke, baik. Kata Rasulullah, derajatnya Sayyidah Aisyah ini dibandingkan wanita sak donya kuwi padha karo derajatnya makanan sarit di atas makanan yang lain. Berarti Rasulullah ingin memuji Aisyah radhiyallahu taala anha dan ingin memuji makanan yang bernama sarit. Sarit itu apa hadirin? Sarit itu adalah al-khubzu yafut wa yudau alaihi al-idam min maraqil lahmi wa nahwihi fayasbihu layyinan wa qad yakunu ma'ahu lahmun wa qad yakunu khaliyan minhu. Jadi yang namanya sarit itu adalah daging yang dipotong-potong dimasukkan ke dalam kuah, kadang-kadang dicampuri dengan roti. Inilah makanan yang terlezat pada zaman itu, kata hadis ini. Kalau Anda bertanya apa makanan yang paling lezat pada zaman itu, enek daging dipotong-potong dilebokne kuah dikei bumbu dicampur iki sarit iki fadilahe keutamaane padha dene kaya Aisyah di atas wanita-wanita yang lain. Artinya terbaik. Ini adalah cara Nabi untuk memuji makanan. Memuji makanan Bapak Ibu. Nah oleh karena itu sebagai penutup pada kesempatan pagi hari ini, Rasulullah mengatakan bahwa sarit itu adalah makanan yang terenak. Sementara di sebelumnya daging lulur, sebelumnya kikil, sebelumnya masih ingat apa lagi? Manisan. Cukak itu pertama Pak. Manisan. Terus apa sak dereng malih? Daging khubaro, daging burung. Napa malih? Ya, pokoknya banyak. Ini menandakan bahwa memang untuk masalah makanan kita diberikan kelonggaran. Monggo silahkan jenengan masak napa mawon Bu. Masak apa saja, kreasi panjenengan. Jenengan mau nyoba setiap hari masak yang macam-macam silahkan. Ya, karena Rasulullah SAW pun juga makan makanan yang bermacam-macam sesuai dengan apa yang dihidangkan. Banyak sekali Bapak Ibu makanan-makanan setelah itu di hadis nomor selanjutnya, dan saya kira itu nanti kita selingi saja pembahasannya untuk pembahasan lauk-lauk itu, karena semuanya isinya adalah intinya sama, yaitu Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau enak ya dimakan, kalau tidak enak tidak ada komentar. Hati-hati usum buka-buka bersama ini intinya harus jaga. Kudu pokoknya karo makan, setelah makan sampai rumah niki dikunci rapet. Nek perlu dijirot karo jepitan memean niku nggih. Kebetulan tadi menu berbukanya kok segone rung mateng. Kebetulan tadi pas buka kok iwake ulet. Iwak laute akeh rine. Jangan pernah mengomentari masakan. Dosa. Apa nek sing masak wong sing ra disenengi, layak sing masak kae mesti ra enak. Hati-hati nggih. Niki buka bersama ini rentan sekali dengan apa? Nyacat. Dengan apa? Nyacat. Hati-hati, jangan nyacat. Apa nek nyacat makanan. Kalau seneng makanan habiskan. Ingat, bisa jadi di setiap upo itu keberkahannya. Habiskan. Selama makanan itu memang tidak bertentangan dengan kesehatan jenengan. Lek neng gone makan enek sambel pedes jenengan punya penyakit mah, ya jangan maksa. Lah iki barokah lek neng jero sambel piye Pak Ustaz? Berat iki. Jenengan punya tensi tinggi, ternyata di situ ada godong telone. Lah kan katanya barokahnya di sini, kemudian dia makan. Hati-hati. Nah, oleh karena itu hadirin, mari kemudian kita selalu menjaga diri untuk tidak mencela masakan, tidak mencela makanan. Insya Allah dengan seperti itu, apapun yang kita makan itu nilainya adalah kebaikan dan pahala. Dan insya Allah dengan keberkahan makanan itu, kita semuanya akan menjadi orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan sehat walafiat, dan akhirnya menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kita semuanya, mari di bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita, sholat kita yang wajib, yang sunnah, termasuk juga jamaah kita, termasuk juga infak sedekah kita. Silahkan jenengan sedekah kemana saja, yang penting itu kebaikan.
Dan juga kalau jenengan ngersane bukan sedekah ya, nyumbang ke NDO juga tidak ada masalah untuk pelunasan mobil operasional dan yang lain-lain, insya Allah kami akan menerima dengan senang hati, dan itu kita kita doakan sebagai peluang jariah panjenengan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat, dan insya Allah sekali lagi di pertemuan yang datang kita akan membahas langsung ke bab 28 dengan judul apa yang diucapkan Nabi ketika sebelum makan dan sesudah makan. Perkara remeh tetapi mungkin sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman dan Islam dalam menyelesaikan puasa kita dan seluruh ibadah ini di bulan Ramadan. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taksiruna ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk infak pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah mendapatkan Rp478.000. Barakallahu wa ajarakallahu fima atait. Semoga panjenengan yang berinfak pada kesempatan pagi hari ini Allah tambah lipatkan keberkahan pada harta panjenengan semuanya. Demikian hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.